Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Dzarrin Jundubni Junadah Jundubni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Hikmah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih di bab kelima, babul muraqabati, hadis kedua di bab ini. Dari keseluruhan yang sudah kita kaji, ini hadis ke-61 tentang satu nasihat Rasul yang diberikan kepada lebih dari satu sahabat di waktu yang berbeda-beda. Satu nasihat diberikan ke lebih dari satu orang di momen di waktu yang berbeda. Dari sahabat Abi Dzar, panggilannya namanya Jundub bin Junadah atau Jinadah. Jadi sahabat-sahabat Nabi kebanyakan yang terkenal nama panggilannya, bukan nama aslinya. Kebanyakan, bukan semuanya. Dari 4 khalifah, sebaliknya cuma satu khalifah yang terkenal nama panggilannya, yang lain terkenal nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq itu nama panggilan, yang lain Umar bin Khattab nama asli, Utsman bin Affan nama asli, Ali bin Abi Thalib nama asli. Sahabat Abu Dzar termasuk sahabat yang terkenal nama panggilannya. Namanya Jundub bin Junadah. Sekaligus dari sahabat Abi Abdurrahman. Nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Nah, yang kedua ini Abi Abdurrahman panggilannya, tapi masih lebih terkenal nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Nama asli sahabat Abu Dzar itu informasinya berbeda-beda. Imam Nawawi ngambil informasi bahwa nama asli beliau Jundub bin Junadah. Ada yang nyebut Barir bin Jundub, ada yang menyebut Jundub bin Abdullah, ada yang menyebut Jundub bin As-Sakan. Yang jelas semua nama yang dirujukkan kepada sahabat Abu Dzar semuanya dari qabilah Al-Ghifari. Karena itu Abu Dzar sering disebut Abu Dzar Al-Ghifari, dari qabilah Al-Ghifari. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Kinanah. Beliau termasuk sahabat yang duluan masuk Islam. Ada yang menyebut beliau orang keempat yang masuk Islam. Enggak lama setelah Rasulullah mendakwahkan Islam, beliau orang keempat.
Ada juga yang menyebut beliau orang kelima. Jadi ada informasi beliau sendiri mengatakan, ana rabiul Islam, aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Informasi yang lain, khamisul Islam, aku orang kelima yang masuk Islam. Yang pertama sudah pasti Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketiga, keempatnya ada kemungkinan beliau, ada kemungkinan yang lain. Jadi beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Siapapun orang yang masuk Islam duluan, ketika selanjutnya berbondong-bondong orang masuk Islam, maka mereka yang duluan mencontohkan kebaikan ini dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti berikutnya. Dengan demikian, beliau ini, sahabat Abu Dzar, masuk Islam ketika masih di Mekah. Dan kabar keislaman beliau ada dalam hadis Sahih Muslim. Lalu selanjutnya beliau hijrah kembali dulu kepada kabilahnya, kaumnya, lalu hijrah ke Madinah. Sifat keistimewaan beliau ada dalam banyak hadis. Satu di antara keistimewaan beliau adalah asdaqun nasi lahjatan. Beliau diakui sebagai orang yang paling indah tutur katanya, paling fasih pembicaraannya. Bahkan beliau orang pertama yang mengucapkan salam kepada Rasul. Begitu Allah turunkan ayat tentang salam, beliau orang pertama yang mengucapkan salam Islami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan untuk beliau sahabat Abu Dzar Al-Ghifari diantaranya berasal dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sanjungan Ali kepada beliau, kata Ali, wi'aun mali'un ilman. Abu Dzar itu seseorang yang dipenuhi rongga dadanya dengan ilmu. Summa uqi'a alaihi walam yakhruj minhu syai'un hatta kubido. Terus bertambah ilmunya dan tidak ada satupun yang lepas dari hati beliau. Ini sanjungan istimewa. Orang yang dipenuhi ilmu, ilmunya terus bertambah dan tidak ada ilmunya yang hilang sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kita boleh jadi ilmu nambah masuk, tapi yang bocor pun nggak berhenti. Hari ini tahu ini, besok udah lupa. Hari ini tahu ini, besok udah lupa. Itu kita. Ini sahabat Abu Dzar disanjung oleh Ali sebagai orang yang rongga dadanya dipenuhi ilmu, ilmunya bertambah terus dan nggak ada yang bocor ilmunya, nggak ada yang lepas, nggak ada yang terlupa. Itu sanjungan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk beliau. Meskipun demikian, sebagai sahabat yang meriwayatkan hadis, sahabat Abu Dzar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Cuma 281 hadis. 12 diantaranya hadis beliau diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari sendiri ada 12 hadis tanpa Muslim. Imam Muslim tanpa Bukhari ada 17 hadis. Yang lain ulama-ulama hadis lainnya. Itu tentang Abu Dzar. Lalu tentang Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Ketika sahabat Mu'adz masuk Islam, usia beliau 18 tahun, termasuk generasi muda. Mu'adz bin Jabal. Beliau ikut peperangan sejak perang yang pertama, perang Badar. Ketika Rasul
dari Madinah mau ke Mekah, terhenti di Hudaybiyah, beliau ikut salah satu rombongan. Beliau sahabat Mu'adz bin Jabal, hadisnya lebih sedikit dibanding sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar 281, sahabat Mu'adz bin Jabal 157 hadis. 2 hadis Bukhari Muslim, 2 hadis Bukhari saja, dan 1 hadis riwayat Imam Muslim saja. Sahabat Mu'adz pun punya keistimewaan khusus. Kalau sahabat Abu Dzar dikenal sahabat sebagai sahabat yang tutur katanya paling indah, paling fasih, yang menampung banyak ilmu dan nggak ada ilmu yang sudah masuk ke pikiran beliau yang terlupa. Nah, kalau sahabat Mu'adz bin Jabal ini oleh Rasul disebut a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabalin. Umatku yang paling ngerti perkara halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Boleh jadi bahasa sekarang paling ngerti hukum fikih, Mu'adz bin Jabal. Abu Dzar luas ilmunya, ilmu ini ngerti, ini ngerti, ini ngerti, meskipun gak mendalam banget tapi luas. Abu Dzar Al-Ghifari. Mu'adz bin Jabal paling faham fikih, tapi mungkin ilmu-ilmu lainnya tidak terlalu. Ini sanjungan Rasul untuk sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada suatu hari secara khusus Rasul memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz. Kata Rasul, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku cinta kamu. Lantas sahabat Mu'adz menjawab, "Wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah." Aku pun cinta engkau demi Allah, wahai Rasulullah. Qala, lalu Rasul berikan nasihat, "Fala tada' antakula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini nasihat khusus Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Jangan pernah kamu tinggalkan setiap kali selesai sholat. Setiap kali selesai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Pokoknya selesai sholat apapun, nasihat Rasul kepada sahabat Mu'adz. Dan otomatis ini berlaku untuk semuanya. Jangan pernah kamu tinggalkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolonganmu untuk selalu dapat mengingat Engkau, mensyukuri nikmat-Mu, dan juga memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini hadis sahih nih. Karena itu ini bisa jadi salah satu wirid yang jangan tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan aku pertolonganmu untuk selalu dapat berzikir mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, dari sahabat Abu Dzar dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma,
kedua sahabat ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya dari Rasul. Bukan di waktu yang sama. Kedua sahabat ini Abu Dzar dan Abu Abdurrahman alias sahabat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal mendapatkannya dari Rasul, tapi tidak di waktu yang sama. Sahabat Abu Dzar menerima ini ketika beliau masuk Islam. Sedangkan sahabat Mu'adz bin Jabal menerima nasihat ini ketika beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk dakwah di negeri Yaman. Sesaat sebelum berangkat, Rasul kasih pembekalan, di antaranya Rasul berikan nasihat yang ada di hadis ini. Jadi satu nasihat Rasul berikan kepada dua orang sahabat di momen yang berbeda. Isi nasihatnya sama persis. Sudah tentu di sini mengandung pelajaran buat kita bahwa nasihat sudah tentu sesuatu yang baik, tidak masalah ketika kita berikan pada banyak orang. Ada tamu datang ke kita, kita kasih nasihat ini. Lain jam, lain hari datang yang lain, kita kasih nasihat ini. Nasihat sama persis. Itu enggak masalah. Atau contoh lain, ketika seorang khatib, kebetulan dia enggak asal jiplak. Dia menyampaikan materi yang dia gali dari kitab-kitab salaf, dari Quran dan hadis. Ustadz-ustadz lain belum ada yang pernah menyampaikan itu. Dia sampaikan materi itu di masjid ini, masjid itu, masjid itu, masjid itu enggak ada masalah. Lain halnya kalau yang dia sampaikan itu sudah umum, sudah viral. Jadi sebaiknya jangan menyampaikan sesuatu yang sudah viral. Boleh jadi itu sia-sia, mereka udah tahu kok. Sampaikan hal yang kita duga, kita asumsikan jamaah belum tahu, baru sampaikan. Dan tentu itu sangat mudah kalau kita mau, kalau ustadz-ustadz mau buka ke kitab-kitab para ulama, mau telaah Al-Quran, hadis, Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya, amat sangat banyak ilmu. Jadi ambil pelajaran dari nasihat Rasul. Satu nasihat oleh Rasul disampaikan ke lebih dari satu sahabat di momen yang berbeda. Itu pelajarannya. Enggak perlu kita nasihat sahabat ini, nasihatnya ini, sahabat ini, nasihatnya yang lain lagi. Ketika nasihat itu sama-sama dibutuhkan oleh banyak orang, sampaikan. Nah, nasihat yang Rasul berikan pada dua orang sahabat ini di momen yang berbeda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, nasihat ini tiga materi nasihat siapapun muslim mukmin dia butuh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah. Tentu ketika seseorang ini baru masuk Islam, dia belum terlalu bertakwa, perlu nasihat ini. Ketika ada yang datang pada kita orang yang insya Allah ketakwaannya sudah hebat, setiap saat sudah bertakwa, tentu tidak perlu nasihat ini buat dia, nasihat yang lain. Berikan nasihat itu kepada orang yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ittaqillaha, takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah. Ini perintah untuk bertakwa. Makna takwa imtisalu awamirihi ta'ala wajtinabu nawahihi, melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini takwa.
Meskipun secara bahasa takwa bisa dimaknai juga takut. Jadi nasihat Rasul, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini sejalan dengan firman Allah, ittaqullah, banyak di sana. Jagalah dirimu dari kemurkaan Allah, termasuk juga artinya bahwa a'damu ma yuttaqa lima yansa'u anhu minal iqabid dunyawiyyi wal ukhrawiyyi. Bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari kemurkaan Allah, ini hal terbesar yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena kemurkaan Allah itulah dari situ akan berantai siksaan duniawi, siksaan ukhrawi, itu berangkat dari kemurkaan Allah. Siapapun yang dimurkai oleh Allah, dunia akhiratnya tidak akan nyaman. Dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah, insya Allah Allah akan menyayangi kita, alih-alih memurkai kita. Ketika ada teman kita datang, kita tahu dia takwanya masih amburadul, nasihat ini perlu, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, kapanpun, dalam momen apapun. Enggak boleh ketakwaan di tempat-tempat tertentu. Ketika berangkat ke masjid kita bertakwa, berangkat ke tempat lain kita hilangkan, kita tanggalkan ketakwaan kita. Jangan. 24 jam setiap hari selalu ketakwaan ini harus kita sadari. Jangan ada sedetik pun waktu kita yang tidak untuk ketakwaan kepada Allah. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Enggak ada orang yang 24 jam setiap hari selalu bertakwa. Pasti ada tergelincirnya melakukan maksiat. Pasti ada. Apakah itu maksiat mata, maksiat mulut, itu pasti ada. Di satu paket nasihat Rasul di sini ada bahwa kita ada kemungkinan tergelincir melakukan maksiat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu nasihat keduanya nanti. Semangat takwa harus selalu kita pegang, kita bawa, kita jalankan 24 jam, tidak kurang sedetik pun setiap hari sepanjang hayat kita. Kita melakukan apapun, kita berada dimanapun, haitsuma kunta. Maknanya fi ayyi makanin kunta, di tempat manapun kamu berada, haitsu yarakan nas, baik di tengah-tengah manusia, wa haitsu la yarauka, atau ketika kita sendiri. Jangan takwa cuma ketika ada orang lain kita bertakwa, ketika sendiri kita tanggalkan, kita tinggalkan ketakwaan. Ini riya. Baik ada manusia yang melihat kita atau tidak, tetap selalu bertakwa. Ketika nggak ada manusia yang lihat, iktifaan binadharihi ta'ala, kita ingat Allah Maha melihat. Kita takwa bukan karena manusia. Kalau karena manusia, iya, ada manusia yang lihat kita takwa. Nggak ada, enggak boleh takwa karena manusia. Enggak boleh melakukan kebaikan-kebaikan karena manusia, atau meninggalkan larangan Allah juga karena manusia. Takwa itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah harus karena Allah, bukan karena manusia. Meninggalkan perintah pun harus karena Allah, jangan karena manusia.